Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Alup Anu Hakim Channel. Pada postingan video kali ini saya akan mengajak Sobat YouTube semua untuk mengupas tuntas atau menggali lebih jauh apa itu rangkaian televisi LED, serta apa sih isi dalamnya TV LED itu. Seperti yang kita ketahui Sobat YouTube semua, bahwa perkembangan televisi saat ini sudah semakin sangat pesat, dimana dulu pertama kali pesawat televisi atau televisi tidak memiliki warna alias black white atau hitam putih, dan casingnya pun masih sederhana, yaitu terbuat dari bahan kayu yang berbentuk kotak tebal dan besar, dan kemudian komponen-komponen yang digunakan sangat-sangat besar sekali seperti itu. Namun sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih, televisi zaman sekarang memang semakin tipis dan komponen yang digunakan juga semakin kecil. Langsung saja kita ke pokok pembahasan Sobat semua. Saya akan mengajak Sobat semua untuk melakukan bedah televisi dengan tujuan agar Sobat semua dapat mengetahui bagian-bagian televisi LED dan Sobat semua bisa memahami, oh ternyata TV LED dalamnya itu seperti itu. Oke Sobat semua, langsung saja kita mulai bedah televisi LED-nya. Check this out. Yang pertama adalah blok power supply atau blok suplai tegangan. Fungsi dari power supply sendiri adalah untuk mensuplai tegangan yang dihasilkan dari power supply ke rangkaian-rangkaian yang akan digunakan untuk menghidupkan televisi. Contohnya adalah mainboard, T-con, panel LED, dan lain sebagainya. Dan ciri-ciri bagian power supply adalah biasanya ada trapo yang besar atau power trapo yang asematik, dan juga ada elko yang besar-besar pula. Fungsinya adalah untuk merubah tegangan yang dihasilkan oleh PLN atau sumber tegangan AC menjadi tegangan-tegangan DC. Intinya tegangan tersebut menjadi kecil seperti 5 volt, 10, 12 volt, 3,5 volt, dan lain sebagainya. Jadi intinya power supply itu berfungsi untuk merubah tegangan dari AC 220 volt menjadi DC, baik itu 3 volt, 5 volt, 12 volt, 32 volt, dan lain sebagainya, dan digunakan untuk menghidupkan bagian-bagian lain dari TV LED tersebut. Selanjutnya ada mainboard. Mainboard sendiri bisa dibilang otak dari sebuah rangkaian TV LED, di mana ciri khas dari rangkaian ini adalah adanya IC sebagai komponen utamanya, dan terdapat banyak IC-IC di televisi tersebut. Semuanya dikontrol dari rangkaian ini untuk menghasilkan instruksi-instruksi yang bisa disalurkan ke panel TV LED tersebut. Intinya, mainboard bisa juga sebagai rangkaian pengendali dari TV LED tersebut. Blok selanjutnya adalah rangkaian atau panel LED atau LCD. Pada panel LED atau LCD tersebut digunakan sebagai penerang gambar atau untuk menampilkan sebuah gambar yang diinstruksikan dari mainboard menuju sebuah panel LED. Nah, biasanya dia akan menggunakan kemampuannya untuk mensuplai atau menampilkan gambar display yang diinstruksikan oleh mainboard tersebut. Jadi secara garis besar, panel LED atau LCD tersebut adalah suatu bagian blok dari sebuah televisi LED yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Kemudian blok selanjutnya adalah rangkaian T-con. Rangkaian T-con yang berarti singkatan dari timing control atau lebih dikenal dengan singkatan T-con. Rangkaian tersebut merupakan jembatan yang mengatur pewaktuan kapan sebuah piksel-piksel dari layar LED harus menyala dan kapan harus padam. Biasanya rangkaian T-con berada di bawah atau di atas sebuah panel layar tersebut.
dan dibekali dengan IC-IC COF yang berfungsi untuk mendukung rangkaian tersebut bisa menyalurkan instruksi-instruksi yang dapat ditampilkan oleh display panel LED tersebut. Selanjutnya, blok audio. Seperti semua pasti sudah pada tahu kalau audio berarti suara. Bagian ini berfungsi untuk mengolah sinyal audio atau suara agar bisa didengar oleh telinga kita atau telinga penonton. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian blok driver backlight. Pada bagian driver atau inverter backlight ini berfungsi untuk menyediakan arus dan tegangan listrik yang dibutuhkan oleh lampu backlight atau cahaya belakang TV LED, sehingga pada saat panel membutuhkan backlight atau lampu untuk menyalakan panel tersebut, disitulah arus atau tegangan listrik mengalir ke rangkaian backlight tersebut dan bisa menyalakan panel TV LED tersebut. Selanjutnya adalah blok panel control. Pada bagian ini, tombol-tombol yang digunakan adalah tombol kontrol untuk mengontrol pesawat TV LED secara manual atau menyentuh langsung ke fisiknya, yaitu berupa tombol-tombol atau switch pada posisi panel yang ada di depan TV tersebut. Selanjutnya adalah bagian blok IR. Bagian ini sering disebut juga dengan infrared, dan bagian ini paling memiliki komponen sedikit. Biasanya terdiri dari penerima rangkaian infrared tersebut. Rangkaian infrared tersebut bisa bekerja atau mendapatkan instruksi ketika sebuah remote control dikendalikan atau diinstruksikan oleh si pemakai atau penonton televisi dan memperoleh instruksi, sehingga blok infrared ini bisa bekerja dan menyalakan dan merubah instruksi-instruksi itu, baik volume ataupun merubah channel, settingan-settingan. Itu tergantung dari instruksi yang disalurkan oleh remote control yang digunakan oleh pemakai tersebut. Oke sobat semua, itulah tadi beberapa blok-blok dari sebuah televisi LED. Mudah-mudahan sobat semua bisa memahami apa yang saya informasikan ke sobat semua. Jadi intinya bisa saya ulangi kembali bahwa bagian-bagian blok pada pesawat TV LED mungkin tidak berbeda jauh dengan bagian-bagian dari blok televisi LCD. Namun demikian, ada beberapa bagian yang hampir mirip, akan tetapi memiliki cara kerja dan komponen yang berbeda. Saya ulangi lagi, berikut beberapa blok-blok dari pesawat TV LED secara garis besar. Yang pertama adalah bagian blok power supply atau satu daya switching. Yang kedua, bagian blok mainboard. Yang ketiga, bagian blok driver LED backlight. Yang keempat, bagian blok panel control atau panel LED. Yang kelima, bagian blok infrared. Kemudian bagian blok panel atau panel LED sendiri. Kemudian bagian blok timing control. Dan yang terakhir adalah bagian blok audio. Dari beberapa bagian blok tersebut seperti semua ada beberapa model dari merek TV LED yang menjadikan satu bagian blok antara power supply switching, mainboard, driver backlight atau inverter, dan T-con ataupun timing control. Untuk fungsi masing-masing bagian blok pada TV LED sebenarnya hampir sama dengan fungsi bagian-bagian pada blok pada televisi LCD dan lain sebagainya. Baik semua, itulah tadi sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Kita kembali lagi bersama saya di Lukmanul Hakim Channel di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.